Biaya leges alat bukti di pengadilan. Jas pengalamanku, logikaku, pikiranku, keyakinanku, pemahamanku, pengertianku, ingatanku, dan pendapatku. Eh, Dulu dalam setiap saya mengajukan gugatan, jelas melampirkan beberapa puluh bukti, bahkan pernah juga sampai 100 alat bukti lebih, alat bukti surat gitu kan. Uh, di awal-awal saya kurang begitu paham sehingga mengikuti aturan yang berlaku bahwa apabila kita mengajukan alat bukti sebelum diajukan di persidangan itu kita diwajibkan untuk meleges alat bukti tersebut. Meskipun biaya materai itu sudah dileges di kantor pos. Karena setiap alat bukti itu diwajibkan ditempeli biaya materai gitu kan. Karena memang alat bukti sesuai undang-undang biaya materai itu merupakan objek pajak gitu kan. Dan ketentuan lainnya juga mengatur bahwa alat bukti untuk sahnya itu harus bermeterai gitu kan. Namun belakangan saya menyadari bahwa alasan leges kembali di pengadilan dengan tambahan biaya kalau tidak salah satu alat bukti 5.000 atau 6.000 perak gitu kan, saya pertanyakan dasar hukumnya dan alas haknya gitu kan. Rata-rata mengatakan terkait dengan PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Demikian itu juga pernah disampaikan salah satu majelis hakim, khususnya ketua majelis hakim dalam perkara saya di persidangan. Dia juga menunjukkan tentang PNBP itu gitu kan. Cuman setelah saya mempelajari sedikit tentang PNBP, pendapatan negara bukan pajak, gitu kan, tidak ada satupun pasal yang menyatakan secara tegas bahwa alat bukti yang akan diajukan dalam persidangan harus dikenakan biaya leges atau sesuai dengan penerimaan sebagai penerimaan negara bukan pajak. Apa sih penerimaan negara bukan pajak? Sepengetahuan saya, penerimaan negara bukan pajak dalam hari ini adalah pajak tidak langsung. Jadi pajak ini misalnya dalam hal alat bukti ini ditarik oleh lembaga peradilan, kemudian disetorkan kepada negara melalui kas kasir negara, mungkin melalui Menteri Keuangan gitu kan. Setelah dikumpulkan kemudian akan dikembalikan lagi kepada lembaga peradilan yang menarik, kurang lebih begitu. Jadi sebetulnya itu pendapatan negara bukan pajak itu ada merupakan diduga sebagai hak dari yang menarik gitu kan. Yang menarik pajak penerimaan negara bukan pajak ini. Namun bagi saya meskipun nilainya 5.000 6.000 sebetulnya awalnya bukan masalah. Tetapi karena saya rata-rata mengajukan alat bukti jelas di atas 25, bahkan pernah 50, 100 juga pernah kalau tidak salah gitu kan. Jadi setiap saya persidangan ya lumayan juga kan kalau 100 alat bukti kali 6.000, 600.000 gitu kan. Yang jadi masalah adalah itu ternyata pendapatan negara bukan pajak itu khususnya dalam alat bukti ini adalah bukan kewajiban hukum tetapi hak kan, karena di dalam pasal pendapatan negara bukan pajak itu tidak ada gitu kan. Nah, selama saya beracara gitu kan, rata-rata majelis hakim menang baik gitu kan. Apabila mereka mempertanyakan penggugat ini sudah dileges di kepanitraan, saya bilang tidak ada dasar hukumnya yang mulia gitu kan, mereka diam saja gitu kan, karena mungkin menyadari gitu. Tapi ada salah satu majelis hakim, khususnya ketua majelisnya itu dalam tanda kutip nekat untuk fight dengan saya. Dia sudah membawa peraturan tentang penerimaan negara bukan pajak. Nah, sewaktu saya komplain gitu kan, waktu beliau juga dalam persidangan saya mengajukan alat bukti, beliau mempertanyakan tentang biaya leges yang dikaitkan dengan PNBP itu. Nah, saya mempertanyakan juga apa dasar hukumnya dan alasan. Beliau langsung mengeluarkan tuh kitab aturan tentang PNBP itu, dan dia membacakan bahwa ada salah satu pasalnya katanya yang ini, tetapi tidak dibacakan langsung gitu kan. Nah, saya diam saja gitu kan. Setelah beliau selesai berbicara baru saya maju ke meja hakim, kemudian saya mempertanyakan mana bunyi undang-undang yang mengatakan bahwa
alat bukti di persidangan yang diajukan di persidangan harus dikenakan biaya leges sebagai PNBP gitu kan. Nah, dia menunjukkan salah satu pasalnya. Kemudian saya baca keras-keras di persidangan. Ternyata bunyinya adalah bahwa setiap salinan putusan diwajibkan bermeterai sebagai PNBP. Jadi yang wajib dimeterai itu adalah salinan putusan. Itu dikenakan biaya meterai gitu kan. Jadi bukan alat bukti gitu kan. Nah, langsung begitu saya baca sekali lagi gitu kan, majelis hakim terkesan kaget menang baik gitu kan. Tetapi bukannya beliau mengakui bahwa pernyataan di dalam PNBP atau klausul itu adalah sebagai benar adanya, beliau hanya mengatakan ya dia memerintahkan kepada panitia tolong dicatat keberatan dari sang penggugat ini. Ya itu kan pendapat Anda katanya. Ya saya akan perintahkan kepada panitia pengganti untuk mencatat keberatan Anda. Jadi terkadang saya juga aneh gitu kan. Majelis hakim sendiri terhadap peraturan masih sudah saya baca secara tegas gitu kan. Beliau sendiri yang membawa aturannya, namun beliau tidak tunduk pada aturan yang beliau bawa sendiri gitu kan. Jadi aneh juga. Seperti yang sebelumnya pernah saya bahas itu tentang kewajiban untuk mentranslate gugatan kepada korporasi asing. Itu juga gitu, majelis hakim juga aneh juga gitu kan. Meskipun saya sudah mempertanyakan alasannya dan tidak bisa dijawab, dan dijawabnya itu dengan satu peraturan di bawah undang-undang, padahal kita juga memiliki undang-undang tentang bahasa, bendera, dan lambang negara gitu kan, yang mewajibkan harus menggunakan bahasa Indonesia. Ya demikianlah gitu kan. Terkadang meskipun secara ex officio ya kan hakim dianggap tahu semua hukum, ternyata ya dalam prakteknya mungkin tidak demikian gitu kan. Ada beberapa hakim juga yang mungkin tidak begitu menguasai tentang hukum, karena memang menurut saya hukum sangat luas ya. Ada hukum pidana, perdata, tun, administrasi gitu kan, tata negara gitu kan, ya, hukum perjanjian gitu kan, hukum perbankan ya kan, banyak sekali gitu kan. Jadi ya meskipun secara ex officio dianggap tahu gitu, tapi common sense gitu, tapi terkadang ya belum tentu juga gitu kan. Ya saya berharap ini juga menjadi satu pelajaran agar majelis hakim lebih profesional lagi lah dalam menguasai peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga tidak perlu ada terjadi perdebatan atau argumentasi yang dapat menyudutkan majelis hakim sendiri dalam permasalahan hukum ini gitu kan. Demikian logikaku, pikiranku, dan ingatanku ini, semoga bermanfaat gitu kan. Dan saya juga terkadang aneh juga gitu kan, bahwa lawyer dalam persidangan juga tidak pernah mempermasalahkan hal ini. Jadi hanya saya seorang saja yang mempermasalahkan. Padahal beliau-beliau itu kan banyak juga seperti lawyer yang sering wirawiri viral kan, mereka profesional. Tetapi dalam hal alat bukti ini saya belum pernah melihat ada lawyer yang mempertanyakan alas haknya ini gitu kan. Bukan masalah uangnya gitu, tapi kita sebagai praktisi hukum ya tentunya harus tahulah gitu kan. Apabila ada sesuatu yang perlu dikoreksi ya kita koreksi gitu kan. Tetapi sekarang saya tidak tahu apakah mungkin sudah banyak lawyer yang juga berani mengikuti saya untuk mempertanyakan tentang biaya legis sebagai PNBP dalam persidangan, dan kemudian tidak menggunakan tidak membayar biaya PNBP, saya tidak tahu. Semoga ini bermanfaat. Salam sukses masih dari I Love Pitchfork. Yes.